Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Kembali lagi bersama saya Moritz di edisi edukasi bersama Amarket. Seperti biasa, trader semuanya, Amarket selalu menghampiri rekan trader memberikan sedikit edukasi buat rekan trader karena kami sangat menyadari trading ini adalah dunia yang penuh dengan risiko. Tanpa dibekali oleh ilmu, dijamin kita akan gagal dalam bertransaksi. Oleh karena itu, tugas kami memberikan sedikit ilmu buat rekan trader, tapi tugas rekan trader adalah mencoba mempelajarinya dan mencoba mengimplementasikan ilmu tersebut dalam analisa yang dilakukan oleh rekan trader semua. Oke rekan trader semuanya, seperti biasa untuk edisi edukasi kali ini kita akan terus membahas tentang hal-hal yang mempunyai hubungan dengan trading. Dan edisi kali ini sangat spesial karena kita akan membahas sebuah topik di mana topik tersebut mempunyai sedikit hubungan, bukan cuma sedikit tapi mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan trading yang sering kita lakukan. Dan untuk tema kali ini yang coba saya angkat adalah tentang macam-macam gap dalam forex. Rekan trader tahu biasanya dalam trading selalu terjadi gap, terutama di saat pembukaan hari Senin biasanya. Nah, ini dia. Inilah yang akan coba kita pelajari bersama-sama. Oleh karena itu, untuk tema kali ini tentang macam-macam gap, kita akan mulai, tapi sebelumnya kita lihat dulu apa itu sebenarnya gap. Gap dalam trading ini adalah suatu tindakan atau suatu peristiwa di mana mengacu pada lonjakan harga atau perbedaan signifikan antara harga penutupan suatu periode dengan harga pembukaan periode berikutnya. Nah, sekali lagi, signifikasi perbedaan antara harga penutupan suatu periode dengan harga pembukaan periode berikutnya. Di sini kita bisa lihat bahwa tanpa ada aktivitas harga di antaranya. Fenomena ini rekan trader sering terjadi saat pasar dibuka kembali setelah akhir pekan. Biasanya fenomena ini terjadi pada hari Senin di saat pasar dibuka, dan kebanyakan hal ini sering terjadi untuk aset-aset atau mata uang, pasangan mata uang. Yang paling sering itu adalah untuk indeks dolar Amerika. Dan ini juga bisa saja terjadi untuk setiap pasangan mata uang setelah rilis berita ekonomi penting. Di sini kita bisa lihat sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama terjadinya gap tersebut. Nah, ini yang ingin saya coba memberitahukan buat rekan trader semuanya. Penyebab utama terjadi gap, kalau rekan trader lihat, yang pertama adalah rilis berita atau data ekonomi penting. Di sini kita bisa lihat ketika pasar ditutup, terutama akhir pekan, banyak berita ekonomi atau politik penting yang dapat mempengaruhi sentimen pelaku pasar. Setelah itu pasar saat dibuka kembali, harga langsung menyesuaikan dengan reaksi terhadap berita tersebut. Biasanya kalau rekan trader lihat kadang-kadang juga hari Jumat gitu ya, atau mungkin ada pertemuan yang dilakukan hari Sabtu atau kadang-kadang juga seperti kayak gitu ya, statement-statement. Hari Minggu pun juga ada. Nah, di saat pembukaan hari Senin terjadilah gap rekan trader karena perbedaan harga antara penutupan dengan pembukaan pasar. Nah, contohnya di sini adalah kita bisa lihat rilis data non-farm payroll yang biasanya terjadi pada hari Jumat ya, minggu pertama awal bulan, atau mungkin juga laporan inflasi, pengangguran, GDP, atau juga pengumuman kebijakan suku bunga bank sentral. Nah, jadi rilis berita ekonomi ini setidaknya kalau dirilis pada hari Jumat, kadang-kadang juga ada pertemuan yang penting pada hari Sabtu atau hari Minggu. Nanti di saat hari Senin pembukaan itu biasanya sering terjadi gap. Penyebab berikutnya adalah peristiwa geopolitik dan global shock. Di sini kita bisa lihat adalah peristiwa yang besar terjadi secara tiba-tiba, misalnya konflik geopolitik atau perang, bencana alam yang besar, atau krisis politik atau ekonomi. Hal ini menyebabkan sentimen pasar secara mendadak pada saat pasar itu dibuka. Nah,
Ini contoh-contoh seperti kayak gini, misalnya terjadinya peperangan ya, konflik Timur Tengah atau mungkin konflik Rusia dengan Ukraina. Nah, konflik geopolitik ini juga biasanya yang membuat terjadinya gap pada platform trading kita. Penyebab yang ketiga adalah likuidasi rendah saat pasar tutup. Kita tahu bahwa forex memang pasar bergerak selama 24 jam, tapi kadang-kadang likuiditas juga sangat rendah di akhir pekan. Nah, jika ada transaksi besar atau perubahan sentimen pasar selama waktu tersebut, di akhir pekan tersebut, harga akan melompat ke level baru saat pembukaan pasar. Nah, penyebab yang berikutnya, kalau rekan trader lihat, adalah reaksi kolektif pelaku pasar. Jadi pada saat trader atau investor memiliki ekspektasi yang sama terhadap arah harga berikutnya, nah, jadi di saat itu ketika pasar dibuka akan terjadi lonjakan order, baik itu lonjakan buy atau sell yang terjadi secara serentak, sehingga dari lonjakan tersebut menyebabkan gap atau perbedaan harga yang terjadi di platform trading kita. Harga bisa berlangsung jauh dari level penutupan terakhir. Nah, ini biasanya kalau kita lihat contoh seperti kayak gini, misalnya ekspektasi kuat bahwa The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga atau memangkas tingkat suku bunga, makanya akan terjadi gap di mata uang indeks dolar Amerika di saat terjadinya pembukaan. Misalnya kalau seumpamanya menaikkan tingkat suku bunga, ya artinya ya terjadinya gap yaitu di saat naik ya, pas di saat buy hari Senin contohnya seperti kayak itu akan terjadi gap. Selain itu juga adalah penyebab utamanya adalah perubahan fundamental atau teknis yang cepat. Jadi selain berita, perubahan struktur fundamental atau teknikal pasar juga bisa menyebabkan terjadinya gap. Misalnya perubahan suku bunga secara mendadak, intervensi bank sentral, atau mungkin breakout dari support atau resisten saat pasar dibuka. Nah, jadi ini adalah 5 penyebab utama terjadinya gap dalam trading kita. Di sini kita bisa lihat kenapa gap itu sangat penting bagi para trader ya. Kita udah tahu penyebab utama gap apa, dan kita juga akan melihat kenapa gap itu sangat penting bagi para trader. Secara garis besar, gap itu sangat penting karena pertama, gap bisa menjadi sinyal awal pergerakan pasar. Gap yang terjadi bisa memberikan suatu tanda-tanda kemana arah pasar itu akan bergerak. Yang kedua, kita bisa lihat juga bahwa banyak trader memanfaatkan strategi gap trading ini, terutama pada pembukaan pasar yang terjadi pada hari Senin. Ini sering banget terjadi, terutama pada indeks dolar Amerika, karena ditutup hari Jumat, ya, dibuka hari Senin, biasanya akan terjadi gap di area-area pembukaan. Tapi kita bisa lihat juga bahwa tidak semua gap bisa diperdagangkan dengan aman. Harus dibedakan jenis-jenis dan analisis dari gap tersebut serta apa penyebabnya. Di sini secara garis besar kita bisa lihat dari tabel ini, kita bisa lihat berita penyebab gap, dampak utama, waktu umum terjadi. Di sini misalnya berita atau data ekonomi penting, dampak utamanya adalah harga loncat menyesuaikan sentimen pasar. Waktu umum terjadinya biasanya terjadi setelah rilis data pada hari Senin pagi. Peristiwa geopolitik, lonjakan harga yang tajam, dampak utamanya saat pembukaan pasar. Likuiditas yang rendah biasanya terjadi di akhir pekan, hari Jumat ya. Biasanya terjadi slippage atau gap kecil ya, menengah contohnya. Atau sentimen kolektif pelaku pasar. Nah, ini pembukaan sesi Asia, Eropa atau Amerika. Nah, ini adalah penyebab-penyebab, dampak, dan waktu sering terjadinya gap di platform trading kita. Nah, dari sini kita bisa lihat jenis-jenis gap dalam trading. Secara garis besar kalau kita lihat dalam jenis gap dalam trading itu ada sekitar 4 jenis gap. Yang pertama adalah common gap, breakaway gap, ya. Ini saya salah tulis ya. Sebenarnya ada 4 common gap, breakaway gap ya rekan trader. Setelah itu juga kita bisa lihat bahwa yang ketiga adalah runway gap ya, atau gap kelanjutan, dan terakhir adalah exhaustion gap atau gap yang sudah sampai ke level
sudah sangat lelah ceritanya seperti kayak gitu. Nah, secara garis besar kita akan melihat satu persatu ya jenis-jenis gap. Di sini kita bisa lihat untuk common gap. Common gap secara garis besar, apa itu common gap? Ya, dari sini gambar sudah sangat jelas. Common gap ini biasanya terjadi pada hari Senin seperti kayak gini. Nah, gap seperti ini sering terisi kembali setelah dengan cepat ya. Harga cenderung bergerak kembali ke level gap sebelum terjadinya gap. Jadi ceritanya di saat terjadinya gap di sini, ya ini kan bullish ya. Dia meloncat, common gap terjadi, tapi setelah itu dia akan kembali lagi ya. Ciri-cirinya terjadi tanpa alasan fundamental atau teknikal yang kuat. Biasanya muncul di pasar yang tidak terlalu liquid atau pasar yang sepi. Gap ini sering tertutup kembali dengan cepat. Harga kembali lagi ke level awal gap. Jenis gap yang kedua adalah breakaway gap. Nah, breakaway gap ini adalah indikasi yang baik bahwa tren baru telah dimulai. Jadi kalau seumpamanya rekan trader lihat terjadinya breakaway gap seperti kayak gini, artinya tren baru ini akan terjadi rekan trader. Yang tadinya sempat mengalami pelemahan, tapi terjadinya breakaway gap di sini menandakan bahwa tren baru akan terjadi, tren penguatan akan terjadi, atau sebaliknya rekan trader. Ciri-ciri di sini kita bisa lihat bahwa terjadi saat harga menembus level support atau resisten yang penting. Ciri yang kedua biasanya disertai dengan volume tinggi dan menandai awal tren yang baru. Nah, di sini. Berikutnya adalah gap ini tidak mudah tertutup dalam waktu yang dekat ya, karena tren baru rekan trader. Jadi memang ya awal tren. Jadi ya mau gimana, dia akan lanjut terus ya, karena merupakan tren yang baru. Nah, selanjutnya adalah runway gap, gap kelanjutan. Di sini runway gap artinya bahwa gap ini mengindikasikan bahwa tren yang sedang berlangsung akan terus berlanjut seiring dengan membaiknya sinyal sentimen. Artinya tren ini terjadi, misalnya terjadi tren penguatan, bullish trend, terjadinya gap seperti kayak gini menandakan bahwa tren ini akan terus berlanjut rekan trader. Ya, kalau rekan trader lihat dari gambar ini sudah sangat jelas, terjadi gap sini, runaway gap, di sini menandakan bahwa tren ini akan berlanjut terus. Dari sini kita bisa lihat ciri-ciri utamanya adalah terjadi di tengah tren yang sangat kuat. Jadi misalnya kalau terjadi bullish trend atau bearish trend, terjadi runaway gap, akan menandakan bahwa tren tersebut masih terus berlanjut. Gap ini juga mengkonfirmasikan kekuatan tren yang sedang berlangsung, karena trennya masih kuat, artinya dia terus memberikan konfirmasi bahwa tren itu masih terus akan berlanjut. Dan biasanya diikuti oleh pergerakan lanjutan ke arah gap. Nah, ini adalah runaway gap. Gap berikutnya adalah exhaustion gap atau gap yang sudah lelah. Nah, jenis ini kalau rekan trader lihat, karena gap ini sudah lelah, exhaustion gap artinya setelah terjadi gap ya dia pasti akan kembali lagi rekan trader, karena udah sampai di titik puncaknya rekan trader ya. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa jenis gap ini terbentuk di akhir sebuah tren ya, di akhir sebuah tren. Kalau rekan trader lihat breakaway gap menandakan tren ini akan terus naik, tapi kalau exhaustion gap artinya trennya itu udah selesai, sehingga terjadi pembalikan arah. Nah, di sini terjadi akhir suatu tren yang panjang ya, sering menjadi sinyal pembalikan arah, dan setelah gap ini pasar mulai kehilangan momentum karena sudah pembalikan arah. Nah, ini adalah ciri-ciri gap dalam trading. Secara garis besar kita lihat kesimpulannya, common gap ya, gap biasanya minor, kemungkinan ditutup tinggi, tidak ada alasan fundamental yang kuat. Breakaway gap, awal tren yang baru ya, kemungkinan ditutup sangat rendah, terjadi saat breakout. Runway artinya dia akan kelanjutan terus, muncul di tengah tren. Dan exhaustion gap ini artinya dia sudah berada di titik akhir tren ya, dan terjadi tanda-tanda akan terjadi pembalikan arah. Nah, secara garis besar saya mau kasih tunjuk buat rekan trader ya. Saya mau kasih tunjuk untuk rekan trader semuanya di platform. Nah, di platform kalau rekan trader lihat, nah di sini contohnya sudah sangat jelas. Kalau rekan trader lihat di sini ya. Nah, ini ada contoh-contohnya. Nah, di sini ya, breakaway gap di sini rekan trader ya. Lanjutkan terus.
Selanjutnya di sini common gap ya, contohnya. Di sini kalau rekan trader lihat untuk common gap secara garis besar terjadi tanpa alat fundamental yang kuat, biasanya muncul di pasar di saat pasar yang tidak terlalu liquid. Gap ini dia kembali tertutup lagi ya. Jadi kalau secara garis besar common gap ini setelah ini rekan trader ya. Saya kasih tunjuk dulu deh. Nah, di sini dia terjadi gap, akhirnya pasar kembali turun lagi ya, tertutup lagi. Nah, atau juga kalau rekan trader lihat salah satu contoh gapnya ini adalah exhaustion gap. Gap yang terjadi di saat sudah menandakan bahwa pembalikan arah itu akan terjadi. Ya, contohnya rekan trader. Oke. Rekan trader semuanya, secara garis besar kalau kita lihat kita udah sampai ya di akhir dari penjelasan tersebut. Oke rekan trader semuanya, demikianlah pembahasan kita tentang gap, macam-macam gap yang ada. Kami berharap semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Setidaknya bisa memberikan sedikit ilmu, bisa menjadi landasan dasar terhadap ilmu trading yang kita miliki. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di edisi edukasi berikutnya. Salam Profit Indonesia.